bisa menyampaikan beberapa hal penting berkaitan dengan yang disampaikan oleh Pak Jenderal. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak Jenderal sama tim dari Kemensos dan tim dari Perpustakaan Nasional. Terima kasih juga buat Pak Wali Kota, Pak Wakil, Pak Sekot, serta unsur pemerintah kota yang mana telah memberikan kami kepercayaan untuk menyusun draft akademik ini hingga ke tahap sampai tahap hari ini untuk tim dari pusat datang untuk verifikasi di lapangan. Perlu diketahui bahwa tim ini terdiri dari 13 orang, baik itu dari unsur pemerintah Kota Tidore, akademisi dari pihak NUKU, Universitas NUKU dan UNHAI, yang diketuai oleh Pak Sekretaris Pak Sekot Kota Tidore. Benar memang saya belakangan melihat naskah kembali telah dikirim ke Kemensos dan pihak panitia yang berada di pusat PPDB. Saya melihat beberapa kelemahan memang. Jujur kemarin hari ini Facebook saya mengingatkan saya 2 tahun yang lalu di ruangan ini kami musuh tanggal 26 2 tahun yang lalu. Setelah pengusulan memang karena bertepatan dengan pandemi, kita dari TPDGD Kota Tidore memang agak kesulitan mengakses arsip-arsip yang berada di Andri maupun Perpusnas. Meski demikian, beberapa arsip intelijen kolonial Belanda itu sempat bisa diakses karena sekarang sudah bisa akses secara clear. Tapi itu kemudian kita memang terbatas dengan akses tersebut. Kita tidak bisa ambil lebih dari 5%. Karena memang harus ke Belanda untuk mengambil data intelijen yang ditulis saat itu. Tahun 42 sampai 47, Maluku Utara itu punya kelemahan catatan sebetulnya. Catatan kenapa? Karena saat itu residen itu diangkat oleh pemerintah kolonial Belanda, diangkat Muhammad Jabir Shah. Nah, ini sebetulnya terkait dengan kultur kita ya, orang Maluku Utara itu lebih senang dengan tutur, lisan, sehingga itu membuat kelemahan arsip-arsip di masa residen Muhammad Jabir Shah itu memang tidak tercatat secara resmi, secara baik ketimbang intelijen saat itu yang didatangkan dari Belanda, sehingga sebagian besar peristiwa perebutan Irian Barat itu memang tercatat oleh intelijen, tapi sekarang sudah bisa diakses. Beberapa catatan memang ada di pihak keluarga dan ada di pihak keraton Tidore, tapi mohon maaf belakangan kearsipan kita kurang, itu yang menjadi kendala sebetulnya. Tapi dengan catatan-catatan yang telah disampaikan oleh perwakilan TPDGD provinsi maupun ada diskusi tadi, insya Allah kami akan siapkan, TPDGD Kota Tidore akan siapkan dalam waktu dekat dan insya Allah kami kirimkan. Saya kira demikian Pak. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Wali Kota Tidore Kepulauan, Bapak Wakil Wali Kota, Wakil Ketua Tim Pengkaji dan Penilai Gelar Pahlawan tingkat pusat, sekaligus Kepala Pusat Sejarah TNI, Bapak Brigjen Triwahyu Montakin. Selamat datang di Kota Tidore Kepulauan. Pak Sukamto dari Sekretariat TP2GP Kementerian Sosial Republik Indonesia, unsur staf Pak Wayan dari Kampus TNI, Bapak Ibu dari Perpustakaan Nasional yang saya hormati, unsur TP2GD Kota Tidore Kepulauan, Pak Ketua TP2GD Pak Sekda yang sangat saya banggakan,
Hadirin sekalian, unsur keluarga yang juga sangat saya hormati, pertama-tama kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Di siang menjelang sore kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, meskipun dalam situasi yang serba tidak menentu, situasi pandemi, kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam suasana penuh keakraban dan dalam keadaan sehat walafiat. Sehubungan dengan agenda pada hari ini adalah kunjungan tim pengkaji dan penilai gelar pahlawan tingkat pusat untuk melakukan verifikasi perihal usulan Sultan Zainal Abidin Shah dari Tidore sebagai pahlawan nasional yang naskahnya telah diserahkan sampai dengan proses tahapan-tahapan pengkajian. Kini kita masuki pada tahap untuk verifikasi lapangan, dan sehubungan dengan itu sebelum saya serahkan kepada Pak Wakil Ketua TP2 GP untuk menyampaikan beberapa maksudnya kata sambutan. Pertama saya persilahkan kepada Bapak Wali Kota kita. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Yang kami hormati Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Bapak Muhammad Sinen, yang kami hormati dan selamat datang Pak Wakil Ketua Tim Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Pak Jenderal Pak Tri. Selamat datang dengan rombongan dan juga dari tim dari Perpustakaan Nasional, Kadis Sosial Provinsi, dan Pak Sekda dan semua hadirin yang hadir pada sore hari ini, dan juga pada tim TP2 PT Provinsi dan tim P2 PT Kota Tidore, dan yang kami hormati, yang kami banggakan, unsur keluarga Sultan Zainal Abidin yang sedang hadir. Alhamdulillah, puji syukur kita sama-sama memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga pada siang hari ini menjelang sore kita bertemu sini dalam rangka menyambut dan verifikasi pengusulan pemerintah daerah ke pemerintah pusat dan penggelar pahlawan nasional Pak Jenderal. Selamat datang, bahwa beliau sudah tahu persis kondisi di Tidore. Sebelum itu juga bertugas di berarti beliau pulang kampung. Dengan tim bahwa saya cuma memberikan garis penduduk saja, menggambarkan bahwa Kota Tidore sekarang punya penduduk, dulu mungkin waktu Bapak bertugas itu mungkin kurang di 70.000 kan. Sekarang sudah 110. Dan dengan perubahan, dulu Halteng dan sekarang menjadi kota, 8 kecamatan yang di daerah Tanoba 4, dan di Tidore sini ada 4 juga. Bahwa Tidore kota yang kecil ini adalah salah satu kota yang bersih, yang paling bersih, dan melihat sejarah para kesultanan, para tokoh-tokoh telah memperjuangkan Republik ini sampai ke Papua Irian Barat, kembali ke Papua Republik Indonesia, dan kota kecil ini juga pada saat itu Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno, Pak Harto, Bung Karno telah menyampaikan juga di tiba
di Tidore ini, ya bahwa tanggal 17 Agustus 1905 mereka 12 beliau juga hadir di tengah-tengah masyarakat pada saat itu. Tidak lain adalah bagaimana beliau melakukan diplomasi dengan Pak Sultan sehingga Papua dia kembali ke pengakuan Ibu Pertiwi. Jadi Pak Jenderal, pemerintah pusat juga harus memperhatikan keluhan-keluhan dari masyarakat Tidore ini atau usulan-usulan program-program. Mudah-mudahan kehadiran tim ini telah membuktikan sehingga Tidore yang kecil ini cikal bakal menjadi, insya Allah menjadi 2 pahlawan nasional. Ini perjuangan para leluhur kami, para sultan kami, sampai ke Pak almarhum Sultan Zainal Abidin sampai saat ini. Pak Sultan yang sekarang juga demikian, beliau menjadi Sultan sekarang, menjadi anggota DPD Republik Indonesia, dan juga beliau kerjasama dengan pihak kesultanan dan pemerintah daerah, kerjasama dengan baik. Ini harapan kami sebagai selaku kepala daerah, memohon kepada Ketua Tim Pemberian Gelar Pahlawan Nasional, juga mungkin data-data yang masih kurang, dan nanti Pak Rektor Buku yang juga sebagai Ketua Tim TP 2GD Kota Tidore dalam melengkapi, didukung oleh Pak Sekda dan Kadis Sosial Kota, Provinsi, dan pihak Kesultanan atau keluarga besar Pak Sultan. Ini yang terakhir Pak, dari pemerintah dan masyarakat sangat mengharapkan beliau digelar menjadi pahlawan nasional. Dan selamat datang Pak di Kota Tidore, yang kota yang paling, sekali lagi, kota yang paling bersih mungkin di Republik ini, bahkan di dunia. Itu beberapa para profesor dari Amerika, Asia yang studi banding di Unihil, mereka kunjungan ke sini bahwa inilah surga dunia karena kebersihan. Dan kami pemerintah Kota Tidore ini sudah mendapat Adipura yang ke-9 kali, dan WTP juga pemerintah, bukan kota hanya yang bersih, pemerintah juga yang bersih. WTP yang ke-6 kali berturut-turut. Saya dengan Pak Wakil ini kan periode kedua, Pak. Periode pertama kami mendapat WTP yang ke-5 kali, dan sebelumnya 1 kali. Jadi kami dengan Pak Wakil kita komitmen tetap mempertahankan pemerintah yang melayani, bebas dari korupsi, sehingga WTP kami tetap mempertahankan itu. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas kedatangannya, dan mohon maaf bila mana pelayanan kehadiran Bapak dengan rombongan dan Kadis Sosial Provinsi ada mungkin hal-hal yang tidak menyenang
kami nama pemerintah dan masyarakat menyampaikan permohonan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dofu-dofu tidore jam fulai. Kata syukur dofu-dofu ini mengucapkan terima kasih. Dan saya tadi lupa tarian yang tadi itu tarian selamat datang, biasa diberikan kepada tamu-tamu. Jadi mudah-mudahan Bapak menyenangkan melihat tarian selamat datang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wali. Selanjutnya sepatah kata kami persilakan buat Bapak Wakil Wali Kota. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Jenderal Tri sebagai Wakil Ketua Tim Verifikasi dan seluruh jajaran dari Kementerian Sosial, hormati dari provinsi, dari kota, kemudian keluarga dari almarhum Sultan Zainal Abidin Shah yang sempat hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga pada sore hari ini kita masih dipertemukan di ruang rapat Wali Kota Tidore Kepulauan. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Jenderal dan dari Kemensos, saya tidak terlalu lama bicara. Saya cuma ingin sampaikan bahwa tanpa Zainal Abidin Shah, negara Indonesia ini cuma ada Sabang, tidak ada Merauke. Karena dengan berkat kerja keras beliau, dengan selalu bersama-sama dengan Bung Karno, akhirnya Papua bisa kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kata Bapak Proklamator bahwa kita jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena sejarah adalah bagian dari jati diri kita. Maka untuk itu, sebagai pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan masyarakat dan anak cucu Zainal Abidin Shah meminta kepada negara untuk memberikan sedikit penghargaan kepada kami. Injil masuk ke Papua itu lewat Tidore. Sejarah dan fakta ini bisa mungkin Pak Jenderal lebih tahu karena pernah bertugas di Jailolo, dan Pak Jenderal mungkin sudah sedikit mengetahui tentang bagaimana sejarah Maluku Utara, lebih khusus Kota Tidore Kepulauan. Maka sekali lagi, akhir-akhir ini kita lihat gejolak Papua yang begitu besar. Saya jujur, anak cucu Zainal Abidin Shah sebagai Sultan Tidore dan sebagai Gubernur pertama Papua Barat, Pak Irian Barat, kami juga gelisah. Sungguh besar perhatian pemerintah pusat terhadap Papua, tapi kasihan orang yang kerja, orang yang meminta menyerahkan Papua ke Ibu Pertiwi ini belum diperhatikan baik oleh negara. Maka untuk itu hari ini harapan kami besar Pak Jenderal, kami mohon bantuan Pak Jenderal dan seluruh tim dari Kemensos, tolong sampaikan ini ke pemerintah pusat, ke Pak Presiden. Kebetulan terlepas dari Wakil Wali Kota, saya juga diberikan kepercayaan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku Utara. Jadi ini sebuah amanah yang harus kami sampaikan. Kegelisahan orang Tidore, kenapa Zainal Abidin Shah ini sampai sekarang itu belum bisa diangkat menjadi pahlawan nasional. Kehadiran Pak Jenderal dan seluruh rombongan ini, harapan besar kami masyarakat Tidore
mohon ini diperjuangkan dan diperhatikan oleh pemerintah pusat. Barangkali itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada hal-hal yang saya sampaikan ini tidak berkenan atau kurang menyenangkan di hati Bapak Ibu sekalian, terutama Pak Jenderal. Sekali lagi saya mohon maaf karena saya adalah manusia biasa, tidak terlepas dari kehilafan dan salah. Yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah milik saya sebagai manusia biasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kepada Pak Jenderal, waktu dan tempat silakan untuk menyampaikan hal-hal berkaitan dengan tujuan verifikasi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wali Kota Tidore, yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Idris, dan Rektor, Pak Kadis, Bapak-bapak staf Pemkot Kota Tidore, kemudian keluarga dari calon pahlawan nasional Sultan Jenderal Abidin Shah yang kami hormati, Bapak tim dari TP2GD. Pertama-tama marilah kita menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dengan saat ini kita masih dengan kesehatan dan kekuatan. Kita masih dalam situasi pandemi. Memang pertama kali kami ucapkan terima kasih atas sambutan kepada kami dengan tim, kepada Bapak Wali Kota dan Pak Wakil beserta seluruh staf atas sambutannya. Kami tentunya menjadi hal yang luar biasa bagi kami, Pak, karena ke Tidore ini menjadi kedatangan kami yang ketiga dengan ini. Sebelumnya sudah pernah dan sudah naik ke puncak Gura Bunga, Pak Wali. Katanya orang, kalau mau jenderal ke atas, alhamdulillah sudah, Pak. Katanya begitu. Alhamdulillah sudah dibuktikan ternyata. Kebetulan juga kami baru Pak menjabat selama 3 bulan. Jadi bintang itu turun dari Allah 3 bulan yang lalu, Pak. Amanahnya itu hadiahnya ke sini, jadi mungkin seperti itu. Bagi kami ini pulang kampung, Pak. Kalau sebelumnya kami sudah pernah menjabat di Maluku Utara sini, kami sudah pernah danjau dulu di Tidore Bano, dan setelah itu kami dandim juga di Tobilu dan di 1508 Tobilu. Ini alhamdulillah sudah berkembang pesat jauh. Kalau dulu Tidore ini punya 3 kabupaten, kami punya 2 kabupaten. Sekarang udah pecah lagi. Kalau Tidore ini ada Halteng ya, Pak. Ada Halteng. Dan saya merasakan 2 dandim di situ, Pak. Zaman Pak Anggoro dengan Pak Jones, kalau nggak salah. Pak Jones, kalau Pak Jones ada di Seskuat. Kami kenalkan sedikit, Pak, tim kami. Ini Pak Kamto dari Kemensos, ini staf kami Mayor Wayan dari Pusjara TNI, dan itu mbak-mbaknya sama masnya itu dari Perpustakaan Nasional, Mbak Dita yang dia akan mendokumentasikan kegiatan. Pak Wali Kota yang kami hormati, pertama tujuan kami datang ke sini, Pak, menindaklanjuti kegiatan Pokja sebenarnya ini intinya untuk mencari data. Dari kegiatan awal, kebetulan kami dipercaya oleh Kementerian Sosial untuk kalau secara organisasi kami wakil ketua tingkat pusat TP2GP. Untuk saat ini kami menjadi ketua tim verifikasinya, karena untuk Sultan Jenderal Abidin Shah ini kami mendapat untuk membahas yang memaparkan. Dan memang syukur alhamdulillah dari tahap awal itu mulai proses yang cukup panjang dan alot, Sultan Jenderal Abidin Shah masih berlanjut ke tahap berikutnya. Mudah-mudahan menjadi awal yang baik dengan berbagai data yang nanti kami butuhkan itu menjadi pertimbangan yang matang. Karena informasi dari Pak Kamto nanti insya Allah minggu kedua September itu pleno, Pak, pleno di Semarang terkait dengan verifikasi ini.
Mudah-mudahan itu menjadi pelengkap bahan bagi kami. Setelah itu yang kami serahkan ke Sesmilpres untuk disampaikan kepada Ketua Dewan Gelar Pak Menko Polhukam, Pak Dampingi Pak Mahfud MD. Kemudian ditindaklanjuti tergantung dari keputusan Bapak Presiden setelah itu. Mudah-mudahan kita semua berdoa dan saya berusaha Pak semaksimal mungkin atas kepercayaan ini. Insya Allah mudah-mudahan Sultan Jenderal bin Said menjadi pahlawan nasional yang kedua dari daerah Maluku Utara ini. Karena memang awal ini kami sampaikan Bapak sekalian, kami memang terus terang data dari awal itu terbatas. Tapi sewaktu kami memaparkan itu, alhamdulillah arsip-arsipnya Sultan Jenderal bin Said ada, ditemukan di arsip NAS. Dan itu terselip sebenarnya Pak, tidak berdiri sendiri. Ada beberapa 4 arsip kalau nggak salah. Dia terselip di dalam dokumennya Muhammad Yamin, masuk ke situ. Nah, itu menjadi penguat waktu itu sehingga itu menjadi berlanjut dan semua audien yang hadir merestui lanjut alhamdulillah itu kekuatan seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa catatan Bapak sekalian terkait dengan data ini saya sampaikan langsung tadi di tim provinsi sudah kami sampaikan juga kalau Pak Kadis sama Pak Idris, kami perlu data lanjutan Pak dalam waktu yang ada ini untuk perkuat. Jadi biografi beliau setelah beliau ditunjuk menjadi gubernur pertama untuk penyiapan perebutan Irian Barat itu termasuk data yang sudah ada, kami sudah terima semua. Nah, namun demikian ada beberapa saran dari ahli sejarah Pak Mudis, kemudian ada dari Pak Hisam, kemudian beliau sudah almarhum meninggal waktu yang lalu Pak Profesor Hisam, itu ahli sejarah kita dari yang disertakan dalam tim 2GP itu. Ada 2 hal yang mungkin perlu kami ambil data nanti sambil berjalan dokumen yang kita minta. Yang pertama tindak lanjut dari beliau setelah lepas menjadi gubernur, beliau menjabat di Kementerian Luar Negeri itu tahun 62 sampai 67. Data itu yang kami butuhkan, mudah-mudahan ini bisa kami dapatkan Bapak. Kemudian kalau ada data lagi yang berkuat sebelum tahun 45 untuk perkuat kegiatan beliau Sultan Jenderal bin Said terkait dengan masalah kebangsaan dan nasionalismenya itu. Tentunya dalam hal ini kami tidak meragukan, karena misalnya Pak Wakil Rakyat tadi, tanpa Sultan Jenderal belum tentu ada Indonesia, tidak ada Merauke, hanya baru dari Sabang. Betul itu, saya setuju. Dan mungkin Pak Wakil Rakyat perlu ketahui bahwa saat itu juga kami sedang menyiapkan itu Pak untuk perkuat, karena di tempat kami sendiri, kami selaku Kepala Pusat Sejarah TNI, di kantor kami itu ada namanya Museum Sastra Mandala. Itulah tempat perjuangan bangsa kita di situ, semua yang ada dari tahun 45 sampai dengan tahun 72 itu. Museum yang kita gunakan itu, kalau kita bersejarah itu adalah namanya Wisma Yaso. Itu rumah Pak Karno, rumah perjuangan Pak Karno sampai beliau dulu. Ya karena proses politik diasingkan, beliau meninggal di situ juga disemayamkan. Ada rumah paling pojok itu. Nah, itu rencana rumah pojok itu akan digunakan untuk khusus mengabadikan semua untuk Bung Karno dari mulai beliau memproklamasikan kemerdekaan sampai beliau wafatnya. Memang rencana kita sedang membuat revitalisasi museum untuk digital, jadi akan kita buat kekinian. Disitulah nanti akan kami selipkan data-data Sultan Jenderal bin Said itu masuk ke museum itu. Tidaknya itu akan memperkuat nantinya Pak. Satu lagi, ada pesan dari staf kami Pak, kalau Jamal, kepala museumnya sendiri, kepala museumnya. Waktu itu beliau pernah mengikuti kegiatan ekspedisi di wilayah sini, dan ada buku namanya buku Kora-Kora. Buku Kora-Kora itu tadi udah kami sampaikan ke Pak Kadis untuk bisa disempurnakan, dimasukkanlah data-data dari Sultan Jenderal bin Said, karena kami bisa lihat di situ hanya sekilas. Tapi kalau kami lihat itu masih ada waktu untuk disempurnakan. Saya pikir filenya ada, tempat kami ada, nanti bisa ditambahkan oleh Pak Idris, sehingga itu bisa diperbanyak dan digandakan. Itu yang kami kirim Pak. Itu. Jadi mohon bantuan itu. Nanti setelah itu dari sini kami izin ke lapangan Pak Wali Kota untuk sekaligus bertemu dengan keluarga, kita berdiskusi
ngobrol santai saja Pak, karena nanti Pak Kamto juga akan memberikan beberapa pertanyaan biasa saja mungkin Pak terkait dengan legalitas atau mungkin masalah administrasi di lapangan. Itu mungkin dari kami, Pak Wali, Pak Wakil Wali Kota, hadirin yang hadir pada sore hari ini. Tentunya ini merupakan kebanggaan buat kami sendiri. Kami diberi kepercayaan untuk menyiapkan calon pahlawan nasional dari Maluku Utara khususnya Tidore ini. Kami juga mohon doanya, mohon dukungan dari Bapak semuanya. Semoga ini menjadi kenyataan, menjadi harapan keluarga besar masyarakat Tidore bisa di tahun ini bisa diasisi oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Itu saja, kami akhiri, lebih dan kurangnya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya beberapa hal penting juga yang perlu disampaikan oleh Pak Sukamto dari Kementerian Sekretariat Kementerian. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wali Kota yang kami hormati, Bapak Wakil Wali Kota, Pak Idris, Pak Kepala Dinas, dan anggota tim TP2GD Kota Tidore yang berbahagia. Mudah-mudahan di sore ini apa yang kita cita-citakan mulai terlihat dari tahapan demi tahapan yang akan kita lalui. Nah, saat ini untuk perjuangan untuk mengabulkan si calon menjadi pahlawan tinggal 2 tahap lagi. Ibaratnya tahap kedua ini, yang pertama nanti kita setelah verifikasi dari lapangan ini kita akan membulatkan hasil, kita akan bersidang terakhir di Jawa Tengah khususnya di Kota Semarang. Tanggalnya kurang tahu persis, tapi pertengahan insya Allah pertengahan September itu sudah selesai. Kemudian nanti dari kementerian diserahkan ke tim Setmilpres, khususnya di sana ada namanya Dewan Badan Kehormatan Gelar Pahlawan nanti di sana yang diketuai oleh Bapak Mahfud MD. Nah, di situ nanti bersidang lagi tim TP2GP pusat yang dibawahi Kementerian Sosial akan diundang untuk menyamakan visi. Nah, disitulah nanti akan terjadi perdebatan. Kemudian sudah bulat misalnya dari Dewan Kehormatan itu baru diserahkan ke RI1 untuk diketok palu gitu. Nah, untuk sebelum itu kan masih ada beberapa tahapan itu. Mudah-mudahan apa yang diminta tadi sama anggota tim TP2GD khususnya Pak Ketua, Wakil Ketuanya Pak Trihel ini, nanti pas begitu sudah selesai, ini kan ada spare waktu kurang lebih 1 minggu. Mudah-mudahan apa yang diminta beliau itu kita bisa bawa pulang ke Jakarta, atau setelah dari sini 1 minggu lah jaraknya itu, untuk diserahkan kami supaya kami nanti dalam sidang di Semarang itu sudah ada itu, supaya ikut memberi masukan lah. Mungkin hanya itu. Kalau nanti yang terakhir, kalau kita ke lapangan nanti ada beberapa pertanyaan kepada calon ahli waris mungkin yang berkaitan mendetail khususnya si calon ini, mungkin nanti saya akan tanyakan di lapangan. Mungkin hanya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Kamto. Bapak Ibu sekalian, Pak Wali yang saya hormati, Pak Wakil, Pak Jenderal, posisi sekarang waktunya sudah pada pukul 15.16. Berdasarkan rundown, kita akan melakukan kunjungan lapangan untuk meninjau situs monumental dari CPN, Calon Pahlawan Nasional. Rute kita sebagaimana pada rundown, kita akan sambil ini dipersilakan untuk mencicipi ini kopi khas Tidore. Insya Allah ini berkesan. Ibu Dita bisa ngambil kesempatan dulu untuk minum ya. Berkaitan dengan itu, rute kita akan kita awali sambil jalan akan ada ngobrol dengan tim, dengan ahli waris, dengan pihak keluarga. Namun berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jenderal,
perlu ada penyampaian dari ketua tim perumus untuk ketua TPDGD Kota Tidore Kepulauan, Pak Wakil Ketua, Pak Ojmoji, Pak Sek, Pak Irfan, dipersilakan untuk mungkin bisa menyampaikan beberapa hal penting berkaitan dengan yang disampaikan oleh Pak Jenderal. Baik, Pak Ketua. Tim TP2B itu akan memberikan pertanyaan atau apa? Ya, ada, dipersilakan. Ya, dipersilakan Pak Irfan, sudah siap. Nah, ya, keluarga juga bisa. Udah, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Jenderal sama tim dari Kemensos dan tim dari Perpustakaan Nasional. Terima kasih juga buat Pak Wali Kota, Pak Wakil, Pak Seko, serta unsur pemerintah kota yang mana telah memberikan kami kepercayaan untuk menyusun draft akademik ini hingga ke tahap sampai tahap hari ini untuk tim dari pusat datang untuk verifikasi di lapangan. Perlu diketahui bahwa tim ini terdiri dari 13 orang, baik itu dari unsur pemerintah Kota Tidore, akademisi dari pihak NUKU, Universitas NUKU dan Universitas Unhai, yang diketuai oleh Pak Sekretaris Pak Sekot Kota Tidore saat ini. Kemudian saya, Kepala Dinas Sosial Kota Tidore, Pak Dekan Fakultas Ilmu Budaya, sama Dr. Ibu Adlina yang tidak sempat hadir karena hari ini dua agenda yang harus diselesaikan di kampus karena kebetulan rektor juga baru, jadi untuk pejabat kampus tidak bisa meninggalkan kampus. Yang berikutnya ada Pak Hakim, Pak Asgar Ari, Pak Amiruddin, Pak Fadi, Pak Sekretaris Dinas Sosial, Pak Amin Faruk dari pihak Kesultanan, dan Pak Kabid Rehabilitas dari Dinas Sosial Kota Tidore. Benar memang saya belakangan melihat naskah kembali telah dikirim ke Kemensos dan pihak panitia yang berada di pusat TP2B. Saya melihat beberapa kelemahan memang. Jujur kemarin hari ini Facebook saya mengingatkan saya 2 tahun yang lalu di ruangan ini kami musuh tanggal 26 2 tahun yang lalu. Setelah pengusulan memang karena bertepatan dengan pandemi, kita dari TP2BD Kota Tidore memang agak kesulitan mengakses arsip-arsip yang berada di Andri maupun Perpusnas. Meski demikian, beberapa arsip intelijen kolonial Belanda itu sempat bisa diakses karena sekarang sudah bisa akses secara clear. Tapi itu kemudian kita memang terbatas dengan akses tersebut. Kita tidak bisa ambil lebih dari 5% karena memang harus ke Belanda untuk mengambil data intelijen yang ditulis saat itu. Tahun 42 sampai 47 Maluku Utara itu punya kelemahan catatan sebetulnya. Catatan kenapa? Karena saat itu residen itu diangkat oleh pemerintah kolonial Belanda, diangkat Muhammad Jabir Shah. Nah, ini sebetulnya terkait dengan kultur kita ya. Orang Maluku Utara itu lebih senang dengan tutur, lisan. Sehingga itu membuat kelemahan arsip-arsip di masa residen Muhammad Jabir Shah itu memang tidak tercatat secara resmi, secara baik ketimbang intelijen saat itu yang didatangkan dari Belanda, sehingga sebagian besar peristiwa perebutan Irian Barat itu memang tercatat oleh intelijen, tapi sekarang sudah bisa diakses. Beberapa catatan memang ada di pihak keluarga dan ada di pihak keraton Tidore, tapi mohon maaf belakangan kearsipan kita kurang, itu yang menjadi kendala sebetulnya. Tapi dengan catatan-catatan yang telah disampaikan oleh perwakilan TP2BD provinsi maupun ada diskusi tadi,
insya Allah kami akan siapkan, DPD Kota Tidore akan siapkan dalam waktu dekat dan insya Allah kami kirimkan. Saya kira demikian Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, untuk mempersingkat waktu, rute kita akan mengunjungi ada 5 titik utama, mulai dari kediaman Gubernur, Polda Papua Bagian Barat, kantor Gubernur Papua Barat, perlintasan jalan Trikora menuju pelabuhan Trikora, jalan protokol perlintasan Sultan Zainal Abidin Shah di Tugulufa, muter di Kewamuran, kemudian masuk lagi ke jalan Sultan Zainal Abidin Shah, menelusuri masuk ke kediaman wali kota, tapi kita lanjut dulu sampai di penunjang perjuangan, RRI Perjuangan di perlintasan menuju Kedaton, langsung lagi ke tempat kantor sebelum ada kantor ex gubernur, kemudian kita ke makam. Setelah itu mampir sebentar di singgasana beliau di Kedaton. Waktu kita mungkin sampai dengan jam 6 kurang lebih. Setelah itu ada ramah tamah di kediaman wali kota, kemudian kita berpisah dari kediaman wali kota. Untuk mempersingkat ya, ada yang perlu disampaikan Pak Adis berkaitan dengan rundown yang sudah silakan. Ya, saya yang langsung saya Pak Wali, Pak Jenderal, Pak Wakil, dan seluruh tim TMP 2G maupun pihak Kesultanan. Kita dari pihak Dinas selaku ini yang jelas secara administrasi khusus maupun umum ini kita punya berkas sudah diterima. Ingat, kita punya berkas sampai masuk sampai tim verifikasi data itu sudah match. Artinya hal-hal yang lainnya secara administrasi sudah tidak ada masalah. Sekarang mereka setelah rekomendasi Pak Gubernur dan disertakan dokumen yang kita angkat di Kementerian Sosial, saya terus terang Sultan Zainal Abidin ini cukup mengharukan saya. Sampai saya Pak Wali, Pak saya dosa di Kementerian Sosial. Saya tiap hari datang karena saya tanya Pak Gubernur, Pak Wakil. Waktu rekomendasi ditandatangan, saya tanya Pak Gubernur serius usul Pak Sultan Zainal Abidin jadi Sultan Nasional. Pak itu bilang amat nggak tahu kalau tak terjadi itu mana resiko. Ini saya kebanyakan. Oleh sebab itu kemarin Pak Wali juga kemarin dari Kementerian Sosial dan saya ikuti seluruh perkembangannya Pak Jenderal, dan saya minta Pak Jenderal lebih tahu banyak tentang Sultan Zainal Abidin, dokumen-dokumen yang tersimpan di arsip TNI. Sehingga tadi saya mau cium Pak kami, Pak Jenderal punya nama tercatat di Maluku Utara karena Sultan Zainal Abidin itu punya kekuatan. Salah satu kekuatan dalam mempersatukan Irian Jaya dengan Republik Indonesia. Itu satu kekuatan. Tidak salah. Ada sekitar 5 kekuatan yang menjadi pertimbangan teknik untuk menjadi Sultan Nasional. Sultan Tidore menjadi Sultan Nasional. Oleh sebab itu teman-teman dari TP 2 di Kota nanti saya apresiasi luar biasa. Dan Pak Rektor, tadi ada subuh-subuh Pak Rektor, dan tim ini delay pesawatnya kebetulan Dohiko bombardir bukan Boeing. Jadi cukup menderita tim ini. Jadi besok saya serahkan 1 hari, insya Allah bisa ketemu Pak Gubernur. Dan ini Pak Wakil, Pak Wali dan Pak Wakil, saya sudah komunikasi sangat di sini dengan Kementerian Sosial. Ada upaya-upaya komunikasi politik. Saya tak mengerti itu komunikasi politik. Itu nanti Pak Wakil dan Pak Wali dan Pak Gubernur saya sudah sampaikan. Ada kita punya Sultan Tidore ada di DPD, tadi Pak Jenderal visi-visi, ada Pak Sultan, ada. Nanti kita komunikasi dengan Pak Sultan untuk bisa komunikasi di Istana Negara supaya ini ditetapkan seperti yang permintaan Pak Wali dan Pak Wakil. Barangkali itu saja dari ini. Dan ini dokumen ini Pak Rektor, saya sudah janji tadi di DPD dengan Pak Jenderal 1 minggu. Saya mau nanti dari provinsi yang bawa dokumen itu bila perlu Pak Kadis Kota juga sama-sama supaya kedua sekali-sekali berjalan sama-sama, jangan mulai kita mulai lagi nanti. Eksklusif Pak. Pak Wakil sebagai ketua DPD juga harus ikut.
Justru tadi beliau katakan itu ya, Ibu Mega itu ya, memang tadi sebut itu saya sudah Pak Jenderal ikut ya pewakil, Pak Jenderal kan baru ya. Jadi barangkali Pak, dan luar biasa ini saya apresiasi luar biasa pemerintah kota. Kita kalau tadi jemput Dora juga sore mas karena rektor tunggu dari jam 6 sampai jam 10 setengah 8 sampai. Barangkali itu saya dari saya syukur dofu. Tidore adalah kota yang religius, bersih, dan sangat ramah masyarakat. Barangkali itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Kadis. Baik saatnya kita. Pak Wakil silakan. Cair. Karena sebagai uang yang memerdekakan Papua Barat ini, Papua ini itu belum diangkat menjadi pahlawan. Mudah-mudahan dengan respon pemerintah pusat ini mungkin jawaban dari kenapa Papua masih jelas sekarang. Saya berkelakar karena Tidore ini begitu jadi ibu kota Irian Barat, kemudian dipindahkan ke atas, terus jadi lagi ibu kota terus jadi ibu kota Halmahera Tengah, dipindahkan lagi. Jadi Tidore ini tinggal puing-puing saja. Nah, maka puing-puing ini bisa jadi sejarah, maka kita yang hadir ini harus mengangkat ini agar Tidore bisa berangkat di permukaan di Republik Indonesia. Insya Allah kalau nama Tidore pasti Presiden juga mendengarkan itu. Ini sejarah. Ketika perebutan ketua DPD saya cerita Pak Jenderal, itu semua orang hebat menentang terpilih. Pak Nanto mungkin teman Pak Jenderal itu pernah kenal, pernah ketemu juga di kediaman Pak Nanto dulu. Pak Jenderal masih jadi jadian di sana. Ketika itu 4 orang, Pak Nanto, ada berapa orang lagi, kemudian nama saya terlampir KTP-nya kan? Pak Wagub. Kebetulan KTP saya itu kan Tidore, terus ibu pegang KTP saya. Kamu orang Tidore asli Tidore, tapi kamu tahu sejarah Tidore dengan benar. Siap Bu, saya tahu sedikit. Saya paparkan sedikit, kamu layak jadi. Kata Ibu Mega, Maluku Utara ini kalau dipimpin oleh orang Tidore pasti akan aman. Itu sekedar Ibu. Baik, terima kasih Pak Wakil. Saatnya kita melakukan kunjungan lapangan. Dari pihak keluarga kami meminta juga untuk ikut serta bersama dengan Pak Jenderal sama Pak Kamso akan ada pembicaraan. Pak Irfan dengan jajaran timnya ikut serta. Mohon persiapan di tempat situs-situs yang mau dikunjungi segera disiapkan. Terakhir kita akan istirahat di posisi jam 6. Tim akan ke guest house sebentar untuk rehat. Kemudian di jam 7:30 paling terlambat kita sudah di kediaman Wali Kota untuk jamuan oleh Pak Wali Kota kepada kita, kepada tim semua. Saya kira itu rundown kita. Saatnya kita memulai untuk melakukan kunjungan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf sebelum kita tutup ada penyerahan cenderamata dari Pak Wali Kota kepada tim. Bapak Wali Kota dipersilakan Pak Jenderal mengambil tempat di